Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anugerah Inspiration. Saya Nadia Arduinata dan Pak Antoni Dio Martin masih bersama Anda. Dan juga di Gold Gym Indonesia ada Bapak dan Ibu yang bersemangat sekali di sini. Mereka adalah orang-orang yang bernaung di bawah bendera Anugerah Corporations. Oke. Menyambung topik yang sedang kita bahas, yaitu soal understanding your customer. Sekarang kita mau ngobrol. Kita mau cerita-cerita nih ya. Muncul ini rasa ingin tahu yang begitu dalam nih Pak. Betul, siapa tahu juga mungkin ada concern dari para pemirsa kita yang mungkin mewakili pemirsa yang ada menyaksikan acara ini. Kalau begitu kita langsung berikan saja waktu untuk Bapak dan Ibu yang ada di Gold Gym Indonesia. Silakan Bapak. Saya Willy dari Corporate Anugerah Corporation. Ya, Pak Willy. Seperti diketahui, pelanggan adalah satu aset yang berharga bagi perusahaan. Iya. Jadi misalnya kita memiliki loyal customer yang mungkin karena satu lain hal menjadi tersinggung atau jauh dari kita. Iya. Bagaimana teknik kita untuk bisa menarik kembali customer tersebut sehingga bisa menjadi loyal customer kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Menarik, ini kok saya dengar pertanyaan Pak Wiwi ini kayak orang pacaran ya? Iya. Dia udah kecewa sama kita kan lagi marah dia. Ya, udah nggak mau balik lagi itu gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Tapi bukan kayak begini ya. Bukan. Udah musuh-musuhan gitu ya. Gimana tuh Pak? Saya pikir gini, ya kalau saya mempertimbangkan ini kayak seperti tangan saya itu menggambarkan level kepercayaan. Misalnya ini adalah level 0 gitu. Oke. Sebelumnya tingkat kepercayaannya tinggi. Tapi gara-gara sesuatu ini jadi di bawah standar nih, minus nih. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mengembalikan ini minimal ke 0. Kalau bisa kan naik lagi. Ya, supaya dia percaya dengan kita lagi. Nah, pertama-tama saya pikir prinsipnya adalah selama itu customer penting berarti kita nggak pernah boleh menyerah sih. Ya, artinya apalagi kalau kita tahu bahwa itu penting. Kalau kita kehilangan satu customer, dia akan berpengaruh minimal 125 orang gitu. Itu kata Joe Girard. Satu orang dia bilang connectionnya kurang lebih sekitar 175 orang. Jadi hati-hati. Jaga betul berarti yang satu itu ya? Betul, satu saja dia bilang. Nah intinya adalah pertama-tama bisakah kita mengendalikan, memang untuk hal seperti ini biasanya usaha kita harus agak lebih besar dan kadang-kadang kita harus agak sedikit, mungkin kita harus agak sedikit tebal muka mungkin barangkali ya. Biasanya kadang-kadang dia udah marah, udah kesel. Namanya juga orang emosional. Tapi kan selama kalau kita masih butuh, kita memang mengharapkan dia. Kadang-kadang kita harus bisa terima. Dan kita nggak usah terlalu banyak defensif tentang hal ini. Kalau salah, saya salah. Akui bahwa kadang-kadang memang kita membuat kesalahan. Saya masih ingat ada di sebuah perusahaan bukan, di sebuah toko showroom gitu. Dan kebetulan yang membeli mobil adalah istrinya, suaminya nggak bisa terima gitu. Karena ada cacat. Dan suaminya datang dan marah-marah besar gitu. Dan celakanya waktu kesalahan pertama-tama adalah si yang menjual mobil di showroom ini membela diri dan defensif. Dan itu membuat si suaminya bertambah marah. Sampai akhirnya harus dilerai oleh orang yang lebih tinggi, yaitu manajernya. Dan ketika di manajernya, dia cuma bilang satu hal. Dia bilang, saya sebenarnya nggak perlu sampai marah-marah seperti ini. Kalau saja si yang menjual ini mengatakan apa, say sorry. Oh, ternyata. I just need sorry. Iya. Dan dia mengatakan, bahkan tidak mengatakan kalimat itu. Yes. Oke. Jadi ada hal tertentu kadang-kadang mungkin say sorry, mungkin ada usaha. Tapi pertanyaan kita adalah, kalau kita sudah melakukan segala hal untuk mengembalikan ke titik 0 ini, tapi kayaknya usaha kita udah terlalu besar. Mungkin kita harus kadang-kadang mengatakan kepada diri kita yang jujur, maybe enough. Ya, mari kita pikirkan customer yang lain. Hanya kita yang bisa menjudge tentang hal ini. Selama masih bisa diusahakan, lakukanlah. Kita harus melakukan. Sampai menghibah-hibah. Betul. Pun. Ya. Bapak Wiwi dari Anugerah Corporation mudah-mudahan menjawab. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Willy dari Anugerah Corporation. Kita mau sharing lagi berikutnya. Ada Mbak. Silakan Mbak. Saya Afra dari Juara Adia Agency. Ya, yang saya ingin tanyakan ke Pak Antoni adalah bahwa kita memiliki customer yang berlatar belakang berbeda-beda dan tidak semua customer itu mudah untuk kita serve excellent. Kita sudah melakukan daya upaya, kita sudah serve the best yang kita bisa, tapi apakah ada kiat-kiat khusus yang dapat kita terapkan menghadapi konsumen atau customer kita yang sulit?